Jadi saya akan mereview beberapa artikel mengenai Healthy Eating Index as a Diet Quality Assessment. Sebelumnya kita tahu bahwa Nutritional Assessment adalah serangkaian prosedur yang melibatkan interpretasi informasi dari biomarker diet dan gizi serta studi antropometris dan klinis. Salah satu bentuknya terkait diet adalah survei konsumsi pangan, misalnya penilaian kualitas diet. HEI adalah salah satu metode penilaian kualitas diet yang telah digunakan secara luas dalam penelitian surveillance, epidemiologi, dan intervensi untuk mempelajari kualitas diet di antara populasi, hubungan antara kualitas diet dan luaran kesehatan, serta dampak intervensi terhadap kualitas diet, serta dalam penelitian berbasis ekonomi dan lingkungan pangan. Di sini juga sudah tertera mengenai bagaimana HEI digunakan. Nah, HEI ini sendiri dikembangkan di setiap berapa tahun sekali, dan yang paling baru adalah di tahun 2020. Sementara tahun 2020 ini sebenarnya dia sama saja dengan HEI di tahun 2015, yaitu mengukur kecukupan dan mengukur moderasi, tetapi mungkin di tahun 2020 dipisah untuk anak usia 2 tahun di bawah dan untuk orang dewasa. Nah, dari HI ini diukur untuk kecukupan dari total buah, buah utuh, total sayuran, sayuran hijau dan kacang-kacangan, biji-bijian utuh, susu, dan total makanan protein, serta protein makanan laut dan nabati, serta asam lemak. Sementara untuk moderasi atau pembatasan, yaitu biji-bijian olahan, natrium, gula tambahan, dan lemak jenuh. Di sini untuk standarnya biasanya menggunakan cup, bisa menggunakan ounce, bisa menggunakan rasio, dan persentase energi bergantung pada jenis makanan atau nutrisi yang dihitung. Nah, kelemahan metode ini sendiri menggunakan standar yang disesuaikan dengan ukuran rumah tangga Amerika Serikat yang perlu dikonversi terlebih dahulu, meskipun terlebihannya terletak pada bagaimana metode ini sebenarnya bisa digunakan secara universal dan sangat global. Berdasarkan beberapa artikel, ini kita bisa lihat misalnya untuk artikel utama yang saya gunakan yaitu Diet Quality as Measured by the Healthy Eating Index 2015 and Oral and Pharyngeal Cancer Risk, di mana diketahui di situ bahwa alkohol dan tembakau merupakan faktor resiko terbesar dalam kanker oral dan faringeal. Akan tetapi pola makan juga diduga memiliki dampak. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis hubungan kesesuaian pola makan dengan dietary guidelines dari Amerika melalui pengukuran HEI dengan resiko kanker mulut dan kanker faring. Dan metode penelitiannya adalah studi kasus dari Italia dibandingkan dari kasus-kasus untuk kasus kanker oral dan kanker faring dengan kasus dari pasien rumah sakit yang sama dengan kondisi non-neoplastik akut, di mana analisis HEI digunakan untuk pola makan general dari pasien dinilai dengan FFQ. Hasil penelitian ini adalah skor HEI ini lebih tinggi dikaitkan dengan risiko kanker mulut dan faring yang lebih rendah. Jadi bisa disimpulkan bahwa skor HEI 2015 berhubungan terbalik dengan risiko kanker mulut dan faring pada populasi Italia ini. Dan bila ditinjau dari sini sebenarnya penggunaan metode HEI ini sebenarnya tidak bisa dianggap tepat karena dia menggunakan FFQ sebagai basisnya. Padahal sebenarnya untuk standar HI ini seharusnya menggunakan 24 hours food recall. Tetapi bisa dilihat juga dari penelitian ini, penggunaan HI 2015 ini bisa dimanfaatkan sebagai metode menentukan kualitas diet dan dampaknya bagi kesehatan. Seperti yang disebutkan tadi, dalam hal ini resiko kanker mulut dan faring. Selain itu, penggunaan HI 2015 juga dapat dimodifikasi untuk standar konversinya sehingga dapat berhasil diadaptasi dalam berbagai latar. Misalnya mengubah dari standar Amerika Serikat menjadi standar Italia dalam artikel ini, bila dilihat dari supplementary materials-nya. Dan ada juga jurnal pendukung yang saya gunakan, yaitu The Association of Healthy Eating Index with Periodontitis in NASNS, di mana penyakit periodontal ini adalah penyakit yang sering ditemukan secara global dan merupakan alasan utama kehilangan gigi pada orang dewasa. Dari beberapa studi, di mana sebenarnya diteliti memang ada kaitan dari pola makan dengan penyakit ini. Jadi tujuan penelitian ini menilai hubungan kualitas diet menggunakan HI 2015 dan periodontitis. Dan metode yang digunakan di sini adalah pengumpulan data dari NHNS 2013-2014, yang mana semua partisipannya merupakan orang dewasa usia 30 tahun ke atas dengan gigi permanen, diperiksa secara klinis untuk melihat kondisi periodontalnya, dan dilakukan juga 24 hours dietary recall untuk kemudian dianalisis menggunakan skor HI 2015. Dan hasil dari penelitian ini adalah skor HI yang lebih rendah dikaitkan dengan insiden periodontitis yang lebih tinggi. Jadi bisa disimpulkan bahwa ada hubungan terbalik juga antara skor HEI dengan periodontitis. Jadi ada hubungan antara kualitas diet dengan insiden periodontitis yang mana diperlukan adanya peningkatan promosi kesehatan terutama terkait perubahan diet untuk penurunan kasus periodontitis. Dan jika ditelaah dari penelitian ini juga, penggunaan HI 2015 ini dapat dimanfaatkan sebagai metode penentukan kualitas diet dan dampaknya bagi kesehatan dalam insiden periodontitis untuk artikel ini. Jadi kita bisa lihat dari sini, kebanyakan penggunaan HI dalam penelitian sendiri adalah untuk melihat dampak-dampak dari kualitas pola makan, terutama terkait kesehatan. Jadi bisa disimpulkan, penilaian kualitas diet adalah salah satu metode survei konsumsi pangan, yakni bagian dari nutritional assessment, yang mana salah satunya dapat menggunakan Healthy Eating Index atau HI, di mana penilaian ini digunakan untuk menunjang kebutuhan intervensi gizi agar dapat
dapat meningkatkan status gizi secara komprehensif dan berkelanjutan. Dan HI ini telah digunakan secara luas dalam berbagai penelitian dan melalui peninjauan pelatihan tadi disimpulkan beberapa hal. Tetapi yang paling penting adalah penggunaan HI ini sering digunakan untuk menilai pola makan dan kaitannya dengan dampak kesehatan. Jadi untuk studi epidemiologi. Oleh karena itu penting untuk memahami dan meningkatkan penggunaan HI sebagai indikator penilaian kualitas diet. Terdapat beberapa saran yang dapat diberikan melalui hasil review ini. Bagi peneliti, penggunaan HI perlu disesuaikan dengan tujuan penelitian dan kondisi lapangan agar data yang diperoleh tetap valid sekaligus praktis, tetapi tidak menyimpang dari batasan yang diberikan. Selain itu, bagi peneliti dan pemangku kebijakan, metode penilaian menggunakan indikator ini perlu terus diterapkan dalam penelitian secara berkelanjutan agar dapat membantu menunjukkan intervensi yang tepat terkait pola makan dan kualitasnya, sehingga berdampak secara jangka pendek maupun jangka panjang. Sementara itu, bagi praktisi gizi, pemahaman terhadap penggunaan dan interpretasi dari HI penting untuk meningkatkan kemampuan penentuan kualitas diet dan status gizi dalam praktik. Baik, ini merupakan referensi yang saya gunakan. Sekian, terima kasih.